Bagaimana cara memiliki penghasilan belasan, puluhan, sampai ratusan juta dari nol dalam waktu yang tidak terlalu lama? Mungkin terdengar muluk-muluk, tapi zaman sekarang hal tersebut itu memungkinkan. Cuma memang gak semua orang tahu caranya. Saya sendiri untuk bisa tembus 100 juta pertama itu butuh waktu beberapa tahun. Karena dulu kondisinya masih sangat berbeda. Dulu masih bingung harus mulai dari mana, informasi berkualitas yang terpercaya sangat mahal, dan saya tidak punya mentor. Tapi sekarang, kira-kira 15 tahun dari semenjak saya memulai, saya udah tahu seluk-beluk bagaimana mencari uang di internet. Zakta.com adalah produk paling lama yang saya miliki. Yang kedua adalah Bersen.co, dan sekarang sedang develop SaaS baru yaitu Katmengo.com. Kalau untuk pasar Indonesia adalah Lastminute Creator, yang produknya akan segera launching. Jadi kalau saya terpaksa harus mengulang kembali dari nol, saya udah punya sebuah sistem untuk kembali memiliki omset antara belasan sampai ratusan juta per bulan. Tentunya progres ya, dari jutaan dulu meningkat ke belasan, ke puluhan, sampai ke ratusan juta. Tapi di sisi lain, kita juga nggak harus nunggu sampai bertahun-tahun lamanya. Dan sistemnya saya buat berdasarkan trial and error selama 15 tahun. Bisa dilakukan oleh pemula yang baru belajar, bisa dilakukan dari rumah, cukup dengan modal perangkat yang terhubung dengan internet. Pertama, kita harus ngerti dulu jenis-jenis monetisasi bisnis di internet yang benar-benar menguntungkan. Untuk memiliki bisnis dengan omset ratusan juta, rencana monetisasinya itu harus dibuat dari awal. Jadi kita punya arah yang jelas. Kalau nggak benar-benar ngerti soal monetisasi, kita jadinya banyak coba-coba. Dan akhirnya malah membuang-buang waktu. Monetisasi atau monetization itu pada dasarnya adalah mengkonversi sesuatu menjadi uang. Contohnya kayak punya ruang kosong di rumah, itu bisa dimonetisasi dengan disewakan atau dijadiin warung nasi juga bisa. Tentunya kemampuan kita pun bisa dimonetisasi. Nah, suatu bisnis online itu bisa menjalankan lebih dari satu strategi monetisasi, jadi sumber penghasilannya banyak. Dan ada 3 level monetisasi menguntungkan yang harus diketahui, baik kelebihan serta kekurangannya. Jadi kita bisa memilih yang mana saja yang cocok buat kita. Monetisasi level 1 ini mencakup affiliate program atau affiliate marketing, atau revenue dan sponsorship. Dengan monetisasi level 1 aja sebetulnya memungkinkan untuk memiliki penghasilan besar. Hanya saja ad revenue dan sponsorship itu mengharuskan kita untuk selalu dapat traffic tinggi tiap bulan. Kualitas harus diperhatikan, tapi juga harus diimbangi dengan kuantitas supaya bisa dapat banyak traffic. Kalau trafficnya nggak tinggi, itu penghasilannya bisa lebih kecil dari UMR. Karena ad revenue itu profit marginnya rendah. Terus sponsor juga lebih mau bayar mahal kalau audiensnya itu udah besar, branding cukup kuat, dan engagementnya cukup bagus. Untuk yang audiensnya belum besar, bayarannya itu kecil, dan belum tentu juga dapat sponsor tiap bulan. Kalau cuma mengandalkan ad revenue dan sponsorship doang, menurut saya risiko terkena burnout itu lebih tinggi. Saya sendiri saat ini bukan orang yang sering posting konten, karena sumber penghasilan utama saya datang dari level 3. Sedangkan untuk affiliate marketing, ini masih level 1, dan ini adalah sumber penghasilan yang menurut saya paling bisa cepat didapat walaupun awalnya nggak besar. Ini karena banyak affiliate program yang bisa diikuti tanpa harus punya audiens besar terlebih dahulu, dan kalaupun ada syarat, biasanya nggak sesulit AdSense. Hanya saja kita tidak punya kontrol terhadap produk dan kepuasan pembeli. Kalau ternyata produknya jelek, kita bisa ikutan dicap jelek. Dan beberapa affiliate program, termasuk produk fisik, itu komisinya kecil. Kalau mau dapat komisi lebih besar, lebih baik ikut affiliate program produk digital. Tapi harus cari yang produknya memang bagus. Monetisasi level 2 adalah freelancing. Ini kalau di internet yang income-nya tinggi itu adalah content creation, programming, graphic design, atau blockchain. Sebagai freelance programmer dulu saya sering dibayar belasan sampai puluhan juta. Tapi kerjanya bisa gila-gilaan dan bukan juga penghasilan pasif. Kalau berhalangan kerja ya nggak bisa dapat duit juga. Untuk bisa dapat penghasilan besar sebagai freelancer, skillnya harus bagus dan portofolionya juga harus sudah terbangun. Jadi kalau mulai dari nol, ini bisa makan waktu cukup lama. Sedangkan untuk monetisasi level 3 adalah menjual produk. Ini bisa produk fisik atau digital. Tapi banyak yang menghindar dari menjual produk sendiri. Padahal ini bisa jadi penghasilan yang paling menguntungkan. Dan tentunya juga paling bisa kita kontrol. Kalau jualan produk fisik memang bisa bikin pusing karena harus ngurusin inventory, fulfillment, dan pengiriman. Terus juga ngurusin komplain dan return itu bisa menjadi tantangan tambahan. Modal awalnya cukup besar kalau harus menyediakan gudang dan sewa pegawai, karena memang gak sulit untuk dilakukan sendirian. Nah, kekurangan-kekurangan itu bisa ditanggulangi dengan melakukan dropshipping. Tapi kita jadi gak punya kontrol terhadap kualitas produk. Supaya melakukan kesalahan, kita yang kena semprot. Dan kalau harus retur itu juga bisa ribet banget. Terus kalau dropshipping itu juga profit marginnya lebih kecil karena harus dibagi dengan lebih banyak pihak. Jadi kalau saya akan melakukan monetisasi level 1, tapi bukan sebagai sumber penghasilan utama. Untuk monetisasi level 2, saat ini akan saya lewatin. Karena udah cukup tua juga, tapi kalau buat kalian yang masih muda dan fit, ini silahkan untuk memilih monetisasi level 2. Karena cukup bagus juga untuk mencari pengalaman dan meningkatkan ilmu. Nah, jadi kalau saya, sumber pendapatan utamanya itu dari monetisasi level 3. Tapi saya nggak akan jualan produk fisik, melainkan produk digital.
Produk digital itu profit marginnya lebih besar dan biaya produksi juga bisa ditekan serendah mungkin. Terus juga produk digital kayak e-book, template, editing presets, atau LUTs itu bisa dibikin sendiri dengan cepat. Cukup bikin sekali, tapi supply-nya nggak habis-habis. Untuk sales, pembayaran, dan pengiriman file itu bisa dilakukan secara otomatis. Kita cukup setup di awal aja dan monitor sistemnya. Jadi nggak perlu membangun tim yang besar, bahkan banyak juga yang mampu menangani sendirian. Dan yang namanya menjual produk, kita juga harus menyediakan customer support, karena gimana pun juga customer harus dilayani. Tapi zaman sekarang udah bisa dibantu chatbot, dan kita juga bisa sewa virtual assistant. Nah, bentar lagi saya akan jelasin sales funnel produk digital yang menguntungkan. By the way, penjelasan lebih panjang lebar soal 3 level monetisasi ini pernah saya posting di newsletter Last Minute Creator, dan sekarang udah saya publish juga di blog Last Minute Creator, jadi kalau belum baca, linknya akan saya pasang di deskripsi. Setelah mengerti 3 level monetisasi tadi, saya akan memilih target market yang sesuai dan menguntungkan. Untuk setiap orang, target market yang sesuai itu bakal beda-beda, sedangkan kalau kita memilih industri yang terlalu lebar, itu persaingannya juga bakal sangat tinggi. Nah, jadi di sini saya akan mentarget segmentasi pasar yang biasa disebut niche. Sebagai contoh, musisi itu adalah target audiens yang masih sangat lebar, sedangkan drummer adalah niche dari musisi. Tapi mungkin ini masih terlalu lebar. Jadi untuk menghindari persaingan yang tinggi, kita bisa memilih sub-niche, misalnya drummer musik rock. Jadi agak lebih spesifik, nah persaingannya itu biasanya agak lebih berkurang. Kita bisa memilih niche berdasarkan interest atau ketertarikan yang sering bikin kita penasaran, tapi harus yang memungkinkan juga untuk kita pelajari atau memang sesuai dengan keterampilan yang sudah dimiliki. Jadi dalam kata lain itu memungkinkan untuk kita lakukan. Dan tersebut juga harus ada pangsa pasarnya, jangan sampai terlalu kecil. Ini supaya bisnisnya nanti nggak sepi. Nggak harus lebar banget, karena kondisi persaingan juga kita harus perhatikan. Nah, jadi di sini kita harus riset dulu. Nah, selain ada pangsa pasarnya, niche-nya juga tentu harus menguntungkan. Menguntungkan itu berarti sumber pemasukannya harus ada lebih dari satu dan tidak hanya menguntungkan secara jangka pendek, tapi juga jangka panjang, di mana kita juga harus bisa melakukan monetisasi level 2 atau level 3. Niche yang masuk ke sweet spot di sini adalah niche yang bagus untuk kita pilih. Jadi sebelum memutuskan niche, lakukan dulu validasi supaya nantinya nggak merugi. Untuk memvalidasi niche, riset jawaban dari 4 pertanyaan ini. Apakah terdapat website-website yang berkaitan dengan niche tersebut? Apakah terdapat banyak konten di medsos yang berkaitan juga dengan niche tersebut? Terus apakah terdapat komunitas online di bawah niche tersebut yang tentunya juga masih pada aktif? Dan apakah terdapat banyak produk atau jasa yang berkaitan dengan niche tersebut? Kalau memang semuanya ada, bisa dibilang niche tersebut sudah cukup komersil atau cukup menguntungkan. Pertama kali saya jualan WordPress Theme, itu saya juga masih belajar sebetulnya, gak newbie banget tapi juga gak bisa dibilang expert. Pas saya mutusin bikin channel YouTube ini juga sebetulnya saya masih belajar bikin konten. Jadi di sini kita nggak harus nunggu jadi expert dulu baru mulai, tapi kita bisa langsung mulai sambil belajar sambil praktek. Skill itu hanya bisa dikuasai jika kita melakukan tindakan nyata sesegera mungkin. Kalau kita nggak pernah praktek, ya nggak akan bisa-bisa walaupun tiap hari baca atau nonton tutorial. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya menembus persaingan di niche yang kita pilih? Ini sangat penting untuk dipikirkan, karena gimana pun kita harus menembus persaingan. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah membangun audiens. Saya akan segera menjalankan proyeknya, nggak akan nunggu terlalu lama. Kalau kita terlalu banyak menunda, proyeknya nggak akan jalan-jalan, malah banyak waktu yang terbuang. Opsi dalam membangun audiens bisa melalui blog dengan search engine seperti Google sebagai sumber trafficnya. Ini harus ngerti SEO. Tentunya bisa melalui sosial media atau menggunakan iklan. Kalau yang udah berpengalaman biasanya mendatangkan traffic lebih dari satu sumber. Dan banyak juga kalau yang udah punya modal dan skill itu langsung masuk ke monetisasi level 3, membangun audiensnya itu pakai iklan. Tapi opsi termurah dan tercepat untuk yang mulai dari nol dan modalnya minim tentunya adalah sosial media. Kalau saya sendiri akan memilih untuk mulai di YouTube sambil mengusahakan monetisasi level 1 dulu. Ini bukan berarti semua orang harus memilih YouTube, bisa juga memilih Instagram, TikTok, Facebook, atau LinkedIn, atau juga Twitter. Nah, kedepannya kalau mau bercabang juga silahkan. Tapi saran saya, fokus dulu menguasai satu platform. Masalahnya, persaingan di sosial media itu sangat tinggi. Untuk bisa menembus persaingan, bakal sulit kalau hanya sekedar memilih niche. Kenapa target audiens itu harus memilih kita dibanding kompetitor? Nah, ini adalah hal yang harus kita tanyakan terlebih dahulu. Untuk itu, kita harus berusaha mengenali kelebihan dan kekurangan kita. Apakah kita punya sifat atau keterampilan yang bisa ditonjolkan, punya pengalaman hidup yang jarang dialami orang lain, punya akses ke tempat tertentu di mana nggak semua orang punya, atau kita punya ketertarikan lain yang bisa dikombinasikan dengan niche yang kita pilih. Jadi di sini kita harus berusaha sekreatif mungkin. Bahasan mendetail soal menciptakan konsep dan keunikan ini pernah saya bahas di newsletter dan blog Last Minute Creator. Bahkan lebih dari satu postingan. Nanti kalian bisa cek linknya di deskripsi. Keunikan dan identitas itu juga belum tentu kita langsung dapetin secara instan. Ini juga perlu proses. Jadi awalnya nggak harus perfect juga karena kita bisa melakukan trial and error. Nanti juga kita bakal lebih tahu seluk-beluknya.
Nah, setelah memiliki audiens di sosial media, walaupun belum terlalu besar, itu saya nggak akan menunggu terlalu lama untuk membuat dan menjual produk digital. Jadi nggak perlu nunggu sampai jadi influencer besar dulu baru produk launching. Dan seperti saya bilang tadi, banyak juga marketer yang langsung jualan produk digital, itu menggunakan iklan sebagai trafficnya. Tapi kalau saya akan membangun sedikit audiens dulu karena beberapa alasan. Alasan pertama itu untuk lebih mengenali market dan audiensnya secara lebih akurat, karena setiap market, setiap niche itu sifatnya beda-beda. Demografi dan minat audiensnya juga nggak akan sama. Contohnya audiens gaming sama audiens ikan hias itu perilakunya pasti beda. Nah, jadi selain melakukan riset, setiap posting konten itu saya akan cek analytics dan juga komentar-komentar agar bisa lebih tahu mendalam tentang target audience. Terus alasan kedua, untuk menemukan minat dan kebutuhan dari audiens yang belum terselesaikan dengan baik oleh konten, produk, atau jasa yang sudah ada. Ini kalau dalam marketing disebut sebagai market gap. Alasan ketiga, untuk melatih kemampuan dalam meningkatkan engagement. Jadi bisa sambil latihan juga di sini. Nah, kalau kita nggak tahu caranya dapat engagement yang bagus, nanti pas promo jualan pun orang cuek-cuek aja. Karena pesan yang kita sampaikan itu kurang menarik. Ilmu-ilmu yang berperan dalam meningkatkan engagement adalah marketing, copywriting, dan storytelling. Jadi kalau mulai dari nol sambil konten dan membangun audiens itu sambil memperdalam ilmu-ilmu ini. Nah, produk digitalnya itu kita buat berdasarkan market gap yang tadi saya jelasin, dan ini terbagi menjadi 3 kategori, harga murah, menengah, dan mahal. Bagian funnel pertama yang paling atas ini adalah produk murah. Ini bisa template, ebook, atau komunitas berbayar, bisa juga audio ya, musik misalnya. Nah, dulu saya pertama kali jualan WordPress theme itu harganya cuma $17, itu dijual ke pasar luar negeri. Tapi dalam sebulan bisa dapat omset $20.000. Jadi produk murah itu kalau memang bisa memenuhi kebutuhan audiens, apalagi kalau keinginan target audiensnya itu memang belum terpenuhi dengan baik, terus dibarengin dengan strategi marketing yang bagus, itu bisa laku keras. Untuk produk harga menengah bisa dirilis selanjutnya setelah produk murah atau mungkin berbarengan sebagai upsell, tergantung strategian juga, ini bisa aplikasi, kelas online, bootcamp, atau lainnya. Intinya lebih mahal dan lebih berkualitas. Dan yang paling bawah adalah produk high ticket atau yang memiliki harga mahal. Bisa dirilis kalau memang ingin meningkatkan omset lebih tinggi lagi. Contohnya one-on-one coaching. Ya apapun produknya, produk mahal itu kualitasnya harus benar-benar bagus dan lebih baik dirilis setelah branding bisnisnya itu lebih kuat. Nah, tapi ada juga marketer yang banyak merilis produk murah. Terus untuk produk menengahnya itu adalah bundle atau paket gabungan dari beberapa produk murahnya. Dijual dengan harga lebih tinggi. Itu semua tergantung strategi dan rencananya juga, tergantung dengan target yang ingin dicapai, tiap orang itu bisa beda-beda cara. Nah, terus banyak juga yang jualan produk itu trafficnya cuma dari medsos, bahkan nggak punya website sama sekali. Produknya itu produk-produk sederhana seperti e-book atau mungkin kursus online. Biasanya dijual melalui platform seperti Linkit, Mayer.id, atau Tribelia.com. Jadi dari medsos itu langsung ke third-party platform yang host produknya. Dan platform tersebut juga sekaligus menangani transaksi dan digital downloadnya. Jadi cukup otomatis. Nah, jadi ini adalah marketing funnel yang basic. Tapi kalau untuk marketing yang berpengalaman, termasuk saya, setup marketing funnelnya itu sedikit lebih advance. Untuk membangun awareness, saya akan menggunakan sosial media, lalu disusul dengan blog untuk mendapatkan traffic dari search engines atau sumber lainnya. Karena konten blog juga suka di-share sama audiens di WA, Pinterest, atau Facebook. Selanjutnya saya akan ajak audiens dari sosial media dan search engine untuk join ke email newsletter. Beberapa konten kreator dan marketer juga ada yang ajak join ke grup, bahkan ada yang dua-duanya. Lalu di tahap ketiga adalah konversi, di mana saya akan menjual beberapa produk digital sesuai dengan strategi sales funnel yang tadi saya jelasin. Ya awalnya mulai dengan satu produk yang murah dulu, nanti baru menyusul produk-produk lainnya. Untuk keperluan jualan produk, saya akan menggunakan landing page, dengan copywriting tentunya. Terus untuk traffic tambahan juga kita bisa datangkan pakai iklan. Sedangkan payment tetap bisa pakai platform seperti Mayer atau Linkit. Nah terus di Indonesia juga banyak yang pakai WordPress plugin yang namanya Sejoli. Lalu terakhir di tahap retensi, ini adalah customer support, karena kita tetap harus menjalin hubungan dengan baik sama customer. Jadi setelah jualan itu kita harus bertanggung jawab dengan mensupport customer. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan serta kredibilitas bisnis. Terus kita juga bisa setup affiliate programs, di mana audiens dan customer dari 3 funnel sebelumnya juga bisa menjadi affiliate untuk produk saya. Ini tidak wajib, hanya yang memang ingin mendapatkan tambahan komisi saja. Kenapa harus setup marketing funnel yang lebih advance? Alasannya ada 3. Yang pertama adalah sumber traffic lebih banyak, tidak hanya mengandalkan sosial media. Karena gimana pun algoritma sosial media itu seringkali membatasi jangkauan. Kedua, untuk mengonversi audiens pinjaman dari sosial media menjadi audiens balik sendiri. Kalau kita cuma punya satu medsos terus hilang karena di-ban atau karena hack, ini bisa celaka. Tapi kalau kita konversi menjadi pelanggan newsletter atau anggota grup, komunikasi bisa lebih lancar, tidak harus bergantung sama sosial media, dan tidak harus selalu pasang iklan. Dan ini membawa kita kepada alasan ketiga, yaitu meningkatkan kepercayaan serta hubungan yang lebih mendalam. Supaya semakin banyak audiens dan customer yang loyal, kredibilitas dan branding juga akan semakin kuat.
Dan kalau banyak yang percaya sama kita, bukan tidak mungkin mereka juga akan merekomendasikan produk-produk kita dengan sendirinya. Dalam operasional sehari-hari, setiap tahap dari marketing funnel tersebut harus bisa berjalan terus secara kontinu. Ini supaya traffic pengunjung tidak berhenti. Ya, kita tentunya harus bisa mengorganisasi dengan baik. Kalau trafficnya berhenti, target yang ingin kita capai juga mungkin nggak akan bisa tercapai. Tentu yang namanya bisnis ini juga bakal ada naik turun, bakal ada masalah-masalah yang menghampiri, karena memang itu tantangannya, tapi kita harus bisa beradaptasi dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Kita harus buat sistem operasional bisnis yang efektif dan efisien. Pertimbangkan juga bantuan tools atau aplikasi. Bisa juga sewa asisten kalau udah nggak tertangani sama sendiri. Dan pastikan juga bikin SOP. Nah, tapi apa yang saya jelaskan di sini juga sebetulnya belum untuk semua orang. Tapi buat kalian yang merasa ingin menggali lebih dalam atau merasa cocok, kalian bisa join ke newsletter lastminutecreator.id, di mana saya akan mengirimkan materi-materi baru yang detail setiap hari Sabtu pagi, langsung ke email kalian.